Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengikuti ujian akhir semester di minggu depan ya, di tahun 2025 juga, mari kita latihan dulu untuk menjawab pertanyaan supaya nanti pada saat ujian teman-teman insya Allah sudah bisa menjawab. Jadi ini sifatnya latihan ya teman-teman. Nah, ini untuk mata kuliah penambangan data. Jadi di sini yang pertama ada algoritma klasifikasi ya. Kita udah ada belajar juga ya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam. Nah, di sini pertanyaannya itu teman-teman harus melengkapi. Nah, teman-teman bisa lihat kalau nomor 3 itu langsung isian. Kalau yang pertanyaan pertama dan beberapa pertanyaan lain itu dia melengkapi. Nah, boleh silahkan dibaca dulu. Algoritma klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam apa-apa-apa berdasarkan atribut yang dimilikinya. Jadi kalau klasifikasi itu kan pengelompokan ya teman-teman. Nah, dikelompokannya berdasarkan apa? Teman-teman kalau misalnya lupa boleh em, membaca lagi materi penambangan datanya. Yang jelas kalau klasifikasi dia bisa pakai variabel, bisa menggunakan em, pembagian-pembagian dataset gitu ya gitu. Tapi data-data itu dikelompokkan klasifikasinya biasanya berdasarkan kelas-kelas. Kemudian yang kedua teman-teman ada algoritma decision tree. Ini salah satu algoritma klasifikasi juga teman-teman. Yang bisa menghasilkan apa? Yang nantinya bisa kita gunakan nih untuk mengambil keputusan berdasarkan atribut data. Jadi di sini decision tree. Decision tree berarti dia menghasilkan sebuah bisa cabang keputusan ya, bisa pohon keputusan ya, atau em, mekanisme keputusan nanti anak-anak cabang gitu terkait keputusan yang harus diambil di dalam algoritma itu. Kemudian yang ketiga, salah satu algoritma klasifikasi yang berbasis pada probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi proses klasifikasinya berdasarkan probability sampling atau kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi gitu. Nah, itu ada banyak ya, tapi yang paling terkenal dan paling sering digunakan itu Naive Bayes. Kemudian di nomor 4 itu ada K-nearest neighbor. Ini algoritma klasifikasi juga, bisa clustering juga. Nah, dia mengklasifikasikan data berdasarkan apa? Dengan data yang ada. Jadi dia punya data induk, kemudian kita lihat nih kesamaan dengan data yang mau kita bandingkan. Nah, dia klasifikasinya berdasar apa? Berdasarkan bisa jadi kemiripan, bisa jadi kedekatan, bisa jadi angkanya sama sih kayak gitu. Kemudian di sini berikutnya nomor berapa nih? 6, 6. 5 ya. Baik, 5. Dalam algoritma Naive Bayes, asumsi utama dari Naive Bayes. Bayes tadi yang di nomor 3 ya, salah satu algoritma klasifikasi. Di sini ada algoritma Naive Bayes. Asumsi utama adalah bahwa setiap fitur itu bersifat apa? Kalau di Naive Bayes ya, teman-teman. Apakah dia memiliki ketergantungan, tergantung dengan algoritma yang lain, atau dia mandiri. Kalau Naive Bayes dia probability sampling ya teman-teman, dia sifatnya mandiri atau independen. Ya, bukan dependent ya. Dependent itu ketergantungan. Kalau khusus Naive Bayes dia sifatnya mandiri. Yang keenam ini ada namanya support vector machine atau SVM. Dia tugasnya mencari bla 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 yang nanti dia tugasnya itu misahin data ke dalam dua kelas supaya karena karakteristiknya tuh beda gitu. Dia mencari apa?
batas, atau dia mau mencari akurasi, atau dia mau mencari probabilitas. Nah, biasanya kalau di vector machine itu dia mencari hyperplane, teman-teman. Nah, hyperplane apa? Teman-teman boleh sambil searching ya. Apa itu hyperplane? Sambil belajar ya, teman-teman. Berikutnya kita ke nomor 7, itu ada random forest. Random forest itu metode klasifikasi ya, dengan menggabungkan decision tree yang banyak. Tujuannya buat apa? Apakah untuk fleksibilitas? Apa untuk yang seperti apa gitu ya? Atau untuk mengetahui sejauh mana akurasinya, sejauh mana noise-nya. Nah, kalau random forest itu metodenya untuk meningkatkan akurasi atau ketepatan hasil. Oke, teman-teman silakan dibaca dulu yang nomor 8. Logistic regression digunakan untuk klasifikasi data dengan apa? Teman boleh sambil dicari logistic regression. Dia mirip seperti net Bayes, teman-teman ya. Kalau net Bayes, teman-teman pasti ingat ya, kalau logistic regression digunakan untuk output yang melihat beberapa kemungkinan, yaitu probability sampling atau probabilitas. Berikutnya di sini ada algoritma Kanius-Neighbor, tadi seperti nomor 4 ya. Tapi kekurangannya apa? Kanius-Neighbor ini mudah sebenarnya digunakan, tapi dia mudah untuk bisa berubah-ubah hasilnya di data itu karena ada apa? Karena ada gangguan, karena ada data-data yang invalid, dan ada noise, teman-teman. Tapi yang paling sensitif itu dia terhadap noise. Kemudian nomor 10 nih, teman-teman. Di sini ada yang namanya overfitting. Ini juga sudah pernah kita bahas ya di kelas. Ketika modelnya terlalu kompleks dan cocok. Ya, kenapa gitu overfitting? Over itu kan berlebihan ya. Kelebihan. Jadi dia secara berlebihan dengan data latihan. Berikutnya yang ke-11, kita bahas yang ke-11 di sini. Ada analisis cluster, teman-teman. Analisis cluster itu tujuannya untuk apa? Datanya mau kita kelompokkan, kita klasifikasi ya. Nah, datanya yang seperti apa yang mau kita masukin dalam kelompok atau cluster? Itu data yang mirip, data yang serupa, data yang sejenis. Berikutnya yang nomor 12, teman-teman. Algoritma Cummins clustering itu metodenya, dia pakai metode apa untuk
mengelompokkan data berdasarkan kedekatan, kemiripan dengan pusat klaster. Metodenya apa? Metodenya partisi. Partisi itu dia artinya bagi-bagi gitu. Jadi data ini, data A, data B, data C, data D, kita kelompokin data berdasarkan kedekatannya. Kemudian kita ke nomor 13. Hierarchical clustering. Jadi kalau kayak tadi K-means, ini adalah hierarki. Nah, struktur klasternya gimana? Hierarki itu kan ada akar, ada batang, ada daun ranting ya. Nah, dia struktur klasternya berupa apa? Berupa pohon. Atau bahasa lainnya dendrogram. Ya, dendrogram atau pohon. Berikutnya yang ke-14 adalah ada namanya algoritma DBSCAN. DBSCAN ya. Dia algoritma tersebut mengelompokkan data berdasarkan kompleksitas data di dalam ruang tertentu. Boleh kompleksitas, kerumitan, boleh kepadatan juga boleh, crowd ya. Berikutnya kita ke nomor 15. Oke, saya naikkan dulu sebentar nih dia. 15. Salah satu kelebihan dari algoritma K-means adalah kecepatan proses yang kalau kecepatan biasanya sinonimnya dengan apa ya? Kecepatan proses yang tinggi. Memang kalau K-means itu pertama dia memang algoritma yang paling sering digunakan. Terus memang alur prosesnya itu lebih sederhana, tidak banyak langkah sehingga prosesnya juga lebih cepat. Berikutnya nomor 16, ada ini masih di K-means ya teman-teman. Algoritma K-means clustering. Nah, jumlah cluster harus ditentukan kapan? Apakah sebelumnya, apakah pada saat pembuatan atau pengimplementasian K-means clustering atau sesudahnya? Nah, teman-teman boleh tentukan sendiri ya. Boleh dicari nih. Dalam K-means jumlah cluster itu harus ditentukan sebelum atau pada saat pengimplementasian K-means atau setelahnya. Oke, silahkan dicari tahu ya. Kemudian ini, ada lagi nomor 17, ada silhouette score. Digunakan untuk mengukur apa di dalam hasil klasterisasi. Apakah kuantitas, jumlah, atau kualitas. Silhouette score digunakan untuk mengukur apa? Apanya ya maksudnya? Kuantitas atau kualitas? Boleh dicari tahu. Berikutnya nomor 18 teman-teman, ada yang namanya density based clustering. Jadi itu termasuk salah satu dari teknik klasterisasi. Dengan berdasarkan konsep apa di titik data dalam ruang. Boleh sambil dilihat dulu. Density based clustering adalah teknik klasterisasi yang didasarkan pada konsep apa di titik data dalam ruang. Kepadatan. Jadi density teman-teman, kata kunci sih ada di density. Jadi dia intensitasnya juga kan padat. Berikutnya teman-teman ada K-Meadowitz adalah varians dari K-means clustering yang menggunakan titik data yang ada sebagai apa dalam cluster tersebut. K ya teman-teman. K-Meadowitz adalah varians dari K-means yang menggunakan titik data yang ada sebagai pusat atau sebagai inti cluster. Berikutnya di sini ada
agglomerative clustering, teman-teman. Agglomerative clustering adalah jenis klasterisasi yang menghubungkan klaster-klaster secara berurutan. Nah, itu kalau di agglomerative clustering ini klasterisasinya tipe yang bottom up atau top down. Teman-teman boleh cari dulu ya, mau bottom up atau top down. Oke, sekian dulu untuk 20 soal di penambangan data untuk latihannya. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.